Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan tetap semangat. Semangat pagi. Saat ini kita sedang berada di kebun kelengkeng, sedang dekat jalan. Ini kita sudah lama tidak upload konten, tidak buat konten karena memang ada beberapa kegiatan memang yang harus kita laksanakan yang secara urgent, yaitu penting. Dan pagi ini kita akan buat konten yang bisa share pengalaman, bisa berbagi. Mungkin ini juga dialami oleh petani-petani kelengkeng yang lain maupun buah-buahan yang lain lah. Tapi khususnya kelengkeng, karena memang kelengkeng itu merupakan buah yang sangat spesifik. Buah yang setelah agak matang dan apalagi sudah matang itu aromanya bikin indera kita tertarik, bikin kita tertarik untuk mencicipi. Yaitu kelengkeng kalau sudah hampir masak dan siap petik itu memang baunya lebih harum, kemudian jadi orang ingin mencicipinya walaupun itu bukan miliknya. Jadi hubungannya dengan itu adalah beberapa waktu yang lalu sebetulnya saya tidak mau membuat konten ini, tapi karena keinginan untuk berbagi, maka kita buat konten pagi ini soal kelengkengku sayang, kelengkengku malang. Jadi gini, ini sering terjadi. Jadi begitu kelengkeng sudah besar, walaupun itu belum siap petik, belum masak, itu banyak yang berhilangan ya. Jadi banyak dipetik orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya ini beberapa waktu yang lalu. Kalau kita amati seperti ini, nah ini adalah dipetik, dipotes sekalian sama kerubungnya. Ini seperti ini. Jadi kadang-kadang kita membuat sakit hati ya. Kalau ditanya akan nggak apa-apa, hanya berbagi sedikit, sebetulnya tidak. Jadi lebih bagus mereka ada minta sama kita, kemudian pada saat masak kita akan berbagi. Ini adalah dari jumlah tanaman di sini ada 19 pohon, dan ini satu pohon ada Ito Super. Ini kalau kita boleh, bukan kita ria ya, kita sampaikan bahwa ini buah pertama keluar 40 kilo, kita sudah bagikan ke warga-warga sekitar untuk mencicipi, untuk saling menjaga. Tapi ternyata karena enak, dan untuk buah-buah selanjutnya itu banyak ya, belum masak sudah banyak dirontok, sudah dipanen sama tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab lah. Contohnya ini ada 3 pohon waktu itu sebelum lebaran. Ini 3 pohon, mungkin produksi satu pohon bisa sampai 20 ke 25 kilo. Ini hancur. Akhirnya kita pangkas sekalian. Ini kita pangkas sekalian karena apa? Kalau hanya yang dipetik aja yang dipangkas, itu pertumbuhan tunasnya tidak rata. Jadi ada yang sudah tumbuh, ada yang belum, dan nanti itu akan mempersulit pada saat kita melakukan pembosteran untuk tumbuh berikutnya. Ini juga posisi kejadian mungkin di konten satunya lagi yang sudah kita pernah buat ini, konten ini 2 pohon. Ini taksasi kita satu pohon bisa sekitar 30-40 kilo. Nah, tapi begitu dipanen hanya keluar 30-40 kilo untuk 2 pohon. Jadi hampir 50% diambil. Cara mengambilnya banyak macamnya. Satu mungkin yang hanya icip-icip diambil, dipotes 1-2 tangkai. Tetapi mungkin rasanya enak dan bisa diuangkan. Akhirnya buah dipotes semua, dan kemudian kurungannya, kerudungnya, pembungkusnya itu dibungkuskan kembali. Itu seperti ini. Ini posisi seperti itu. Jadi banyak pohon kemarin 3 hari menjelang lebaran, saya kira bisa menjadi buah meja pada saat lebaran. Ini 3 pohon. Jadi yang satu tadi, kemudian ini 1 pohon, ini 1 pohon dihabisi. Ini jadi sebagai petani kadang-kadang kita merasa sakit hati, merasa jengkel, merasa kok seperti itu ya. Ini jadi untuk kita mengantisipasi semuanya, maka kita ambil satu tindakan, yaitu kita buat pagar.
Nah ini kita sudah rencanakan dan sekarang kita sudah kerjakan. Ini kita buat pagar yang nanti pakai kawat duri. Nah ini kita buat pagar. Nah kalau kita lihat ini matahari dari sana. Nah ini kita lihat. Nah ini kita buat pagar. Ini pakai besi galvanis. Ini cukup kuat dengan pondasi. Kemudian kita nanti kasih kawat duri. Kawat durinya kita ikatkan pakai kawat yang besar. Kemudian keliling semuanya, dan kita berharap dengan cara seperti ini tanaman kita akan aman, sehingga kita berbagi juga pada saat panen. Itu ada satu keikhlasan. Kalau kita memberi ikhlas, itu ibadah, enak lah. Tapi kalau dicuri, diambil tanpa izin, bagaimana kita mau ikhlas? Kadang-kadang banyak orang mengatakan ikhlaskan aja lah, ikhlaskan aja. Memang bicara itu terlalu mudah, tapi untuk melaksanakannya itu sangat sulit. Dan saya belum tingkatan seperti itu. Apalagi pada saat mereka ngambil karena terburu-buru, tergesa-gesa, mungkin mereka akan ya tergesa-gesa, putus saja. Kemudian mereka tinggalkan begitu aja bekas-bekasnya. Jadi kalau kita amati, nah yang ini ada yang masih dibungkus, ada yang sudah besar, dan ada yang sudah dipanen. Ini karena apa dipanennya? Karena posisi memang dirontok, diambil, dicuri. Jadi terpaksa kita rapikan cabangnya seperti ini, dan akhirnya ini tumbuhnya tidak rata. Nah ini sudah serangan hama seperti ini, harus disemprot. Nah jadi pengendalian hama, melakukan nanti ke booster itu juga sangat sulit. Akibatnya apa? Pada saat pembungaannya tidak rata, tidak karena posisi tidak sama seperti itu. Jadi posisi kita ambil tindakan seperti ini. Apakah kemarin sebelum kita pagar ini kita sudah pagar? Kita sudah bakar dengan bambu, kemudian tetapi mereka tetap posisi naik ataupun dari mana ya mereka. Nah seperti itu. Jadi kita putuskan untuk diganti dengan besi galvanis tiangnya, kemudian kita pakai kawat duri. Ini akan lebih aman. Memang ini sangat sebagai petani sangat menambah kos yang besar ya. Jadi perkiraan untuk 19 pohon itu menghabiskan tenaga kerja, bahan itu sekitar 4-5 juta. Nanti setelah selesai semua, kita buat konten lagi kira-kira berapa biaya yang dihabiskan. Kalau sampai 4-5 juta kan cukup besar untuk seorang petani seperti kita lah. Itu bisa beli pupuk, bisa untuk perawatan yang lain. Tapi karena demi keberhasilan menanam kelengkeng ini, kita berharap dengan dipagar ini kelengkeng bisa aman, dan juga sudah kita yang punya itu merasa nyaman. Kenapa nyaman? Kita tidak berpikir oh ya nanti kelengkengnya diambil orang dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau kita sebetulnya kita sudah punya program. Contohnya gini, kalau ada panen 50 kilo, maka sekitar 10% kita akan berikan ke warga, ke teman-teman dekat seperti itu. Jadi kita tidak 100% untuk komersial, dan itu rasanya kita memberikan dengan senyum, dengan enak. Jadi seperti itu. Jadi di beberapa grup, di beberapa postingan teman-teman itu banyak kejadian seperti itu. Sore dikontrol masih bagus, pagi-pagi udah berserak. Ada yang pembungkusnya dibawa juga, karena pembungkusnya ini dihargai 2.000 sampai 2.500. Nah, kalau satu pohon ada 100 bungkus sudah lumayan untuk mereka. Itu. Nah, ini satu pohon ini sekitar 50 bungkus. Nah, 50 bungkus. Kalau satu bungkus kurang lebih ya yang ini ada 1 kilo, 1,5 kilo sudah cukup banyak. Ini satu pohon ini kemungkinan ada 30 kilo. 30
30 kilo. Karena kemarin ini adalah uji coba kita membuat booster plus. Booster plus itu booster yang ditambah dengan bahan tertentu sehingga pertumbuhan malainya lebih panjang. Ini. Jadi ini uji coba. Tapi panen yang pertama ini keluar 40 kilo real yang kita distribusikan ke teman-teman, ke tetangga seputaran kebun. Ini. Jadi posisi seperti itu. Tapi jangan khawatir yang punya kelengkeng, walaupun kita 19 pohon dengan investasi 4 sampai 5 juta, itu akan kembalilah kalau kita bagi 19 pohon, berarti per pohon kena sekian rupiah. Teman-teman bisa bagikan dan kita bisa bersharing-sharing ria, berbagi-bagi ria untuk posisi kebaikan bersama. Kelengkeng kita tumbuh bagus, hati kita senang, pemberian kita ikhlas dan menjadi ibadah yang sejati. Seperti itu. Karena ada juga orang mengatakan bahwa niat tidak baik itu bukan karena ada niatnya. Jadi perlakuan atau kelakuan tidak baik, mencuri, kriminal, itu kadang-kadang ada yang bilang nggak ada niatnya tapi ada kesempatannya. Sekarang kita buat kesempatan itu tertutup, dipagar. Kalau memang masih hilang, berarti yang mengambil sudah punya niat tidak baik dari rumahnya. Apalagi nanti kawatnya dipotong dengan tang atau dengan alat tertentu, kemudian dia masuk, dia coklek-coklek, dia ambil. Nah itu berarti orang-orang ini spesialis maling atau pencuri atau pengambil atau kriminal seperti itu. Jadi dia sudah punya niat dari rumah untuk hal-hal yang tidak baik ini. Jadi kadang-kadang kita kasihan. Saya terus terang aja, 2 bulan yang lalu begitu dirontok kelengkeng ini sama orang-orang yang tidak bertanggung jawab, saya merasa drop, merasa down. Jadi percuma. Sekarang pertumbuhan ini usianya sudah 3 tahun. Sekarang 3 tahun kita menunggu selama itu untuk memetik hasilnya, kita rawat dengan baik, tapi tiba-tiba dihabisin itu. Jadi hal-hal seperti ini yang kadang-kadang petani yang tidak tangguh itu merasa drop. Oleh sebab itu, mari petani kelengkeng maupun petani-petani yang lain pasti ada jalan keluarnya. Bener, kita calling down dulu. Kalau memang tanaman kita habis, dicuri orang dan lain-lain, kita calling down, kita evaluasi dan apa yang kita mau kerjakan. Karena di tahun ini saya ada booster sekitar 50 pohon lagi yang ada di sawah. Ini juga tidak saya booster, masih perawatan rutin untuk mendapatkan satu cara supaya apa, kita bertani kelengkeng itu berasa aman, nyaman dan enak. Nah itu tidak kita kerja kemudian kita deg-degan, besok kita bangun pagi kita lihat ke lahan, nggak taunya udah rontok. Nah ini yang baru kita bungkus dan ini masih kecil-kecil. Nah ini, jadi nanti kalau sudah kita pagar sudah posisi bagus. Nah ini sudah besar dan ini nggak sampai sebulan lagi ini panen. Ini Ito Super, memang buahnya nggak terlalu besar, nggak sehebat New Crystal. Ini dari 19 pohon hanya ini Ito Super itu. Jadi teman-teman yang mengalami hal kejadian sama dengan saya, jangan putus asa, jangan stres. Calling down dulu. Calling down, biarkan dulu, evaluasi, kemudian ambil satu tindakan yang membuat kita sebagai petani aman dan nyaman. Oke, terima kasih. Nanti kita setelah pagar selesai, kita update lagi mengenai realisasinya, biayanya dan perkembangannya bagaimana. Oke, salam jaya, tetap semangat, jangan ngedrop. Yang mengalami hal-hal sama dengan saya, tetap semangat. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, tolong subscribe-nya untuk mendapatkan 1000 subscriber. Oke, terima kasih yang sudah subscribe, yang belum subscribe tolong subscribe-nya. Mudah-mudahan perjuangan kita memberikan hasil. Oke, terima kasih. Gria Kebun, Mei 2024.